bagaimana kalau kita memaafkan kesalahan orang kepada kita setelah meninggal sekian hari atau sekian minggu atau sekian bulan atau sekian tahun? Kaidahnya di saat kita berbuat salah sama orang, berbuat dolim sama orang, baik dengan lisan kita, kata-kata kita, perbuatan kita, sikap kita, Allah tidak akan mengampuni dosa kita sampai orang tersebut memaafkan kesalahan kita. Jadi Allah nggak bakal ampuni. Makanya ada satu dosa yang tidak akan diampuni sama Allah walaupun kita bertobat di dalam Ka'bah, di Raudhah, di Hijr Ismail, pokoknya di tempat-tempat yang mustajab. Allah tidak akan ampuni kalau itu kaitannya dengan manusia. Bagaimana kalau ingin diampuni? Minta maaf. Kalau sampai kita meninggal kita tidak minta maaf sama orang tersebut, jangan salahkan, kata Nabi, nanti di hari kiamat manusia yang pernah kita dolimi akan datang kepada Allah mengambil pahala kita satu persatu sampai habis. Makanya kata Nabi, atadruna malil muflis? Apakah engkau tahu, wahai sahabatku, siapakah orang yang bangkrut di hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, orang yang tidak punya harta, wahai Rasul, orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut di hari kiamat, dia datang membawa pahala yang banyak, tapi dia pernah memukul orang, dia pernah menghina orang, dia pernah menumpahkan darah orang, dia pernah berbuat jelek dengan orang. Maka pahalanya akan diambil satu persatu sampai habis dia punya pahala, sampai akhirnya masih ada yang nuntut, sampai akhirnya dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bangkrut. Punya amal soleh banyak tapi habis diambil sama orang yang semasa hidupnya dia pernah berbuat dolim dengan orang tersebut. Maka di saat kita berbuat salah sama orang, minta maaf. Gak cukup taubat saja, gak cukup kita nangis-nangis saja, maka kita wajib minta maaf. Ustadz, kalau seandainya saya sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan, bagaimana? Itu urusan dia sama Allah, yang penting kita sudah minta maaf. Tapi pelajaran, kenapa kok saya minta maaf tidak dimaafkan? Kan umumnya orang kalau sudah minta maaf ya dimaafkan. Kok ini enggak? Evaluasi. Mungkin terlalu sering kita berbuat salah dengannya. Atau yang kedua, satu kali kesalahan tapi ini sangat fatal kesalahannya. Nah, kalau seperti ini modelnya, harus cari orang ketiga sebagai penengah yang disegani oleh orang tersebut, punya ilmu agama dan bisa nutup aib. Kalau sudah itu tetap tidak bisa, sudah kita serahkan sama Allah dan tidak akan ada tuntutan di akhirat. Ustaz Habib, tapi kalau seandainya saya mau minta maaf orangnya sudah meninggal, bagaimana? Masa saya harus satu kuburan bareng sama dia minta maaf di dalam? Enggak ya. Bagaimana? Kata para ulama, kalau kita punya salah sama orang dan orangnya itu sudah meninggal dunia, kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Jadi kita minta ampun. Dan itu sebetulnya sudah sering dibaca sama imam setiap selesai sholat 5 waktu, yang berbunyi astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyya. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah dan kepada orang tuaku dan juga orang yang pernah saya ambil haknya, saya pernah dolimi dia. Nah, maka kalau sudah meninggal dunia seperti itu. Termasuk kita punya durhaka sama orang tua. Bagaimana cara tobatnya kita sama orang tua yang dulu kita pernah durhaka kepadanya? Maka dengan kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Ustaz, bagaimana diampuninya nanti setelahnya? Maka pokoknya kalau sudah diampuni selesai. Ustaz, tapi orang ini nggak mau ngampuni saya. Ingat, kita yang hari ini ada orang berbuat jelek dengan kita. Di saat kita memberikan ampun kepada dia, nanti di hari kiamat kita akan mendengarkan suara dari Allah. Allah akan mengatakan, wahai hambaku, masuklah kalian ke surga tanpa dihisab. Masuk surga, nggak usah pakai mahsyar, nggak usah pakai mizan, nggak usah pakai tempat penerimaan kitab, nggak usah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, langsung masuk surga tanpa dihisab. Hamba Allah nanya, ya Allah siapa itu? Kok enak banget masuk surga nggak pakai dihisab? Kita ini ngantri lama. Lalu Allah katakan, mereka adalah hambaku yang semasa hidup di dunia suka memaafkan kesalahan orang lain dan mereka sedikit tidak banyak. Maka maafkan kesalahan orang, dosa kita akan dimaafkan oleh Allah dan surganya kita tanpa dihisab. Memaafkan orang itu sebenarnya gampang, Mbak Bu. Satu modalnya, nggak usah ego.
harga diri saya diinjek-injek Ustaz, martabat saya dilecehkan. Martabat Anda tuh nanti kalau Anda sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim masuk surga, itu baru martabat. Kalau di dunia itu nggak ada martabat-martabatan sudah. Artinya kalau orang berbuat salah sama kita, maafkan, nggak usah repot, ya. Apalagi kalau lapar, berbuat salah sama orang, kasih martabak. Nah itu bagus itu, ya. Nah, ya boleh. Tapi Anda belum tahu itu, karena Anda belum nyoba martabak Siliwangi. Jadi intinya, kalau orang itu berbuat salah sama kita, maafkan, Mbak Bu. Kata para ulama, orang yang paling banyak memaafkan kesalahan orang lain di dunia, dia manusia yang paling banyak dimaafkan oleh Allah kesalahannya di akhirat. Dan nanti di akhirat akan masuk surga tanpa dihisab. Maka jadilah orang yang lapang dada, jadilah orang yang legowo, maka insya Allah di akhirat Allah akan mudahkan kita masuk surga tanpa dihisab. Tapi ingat, masalah utang juga bayar. Ini kalau masalah utang aja, buat syair, buat sajak, hebat. Tapi pas giliran waktu jatuh tempo, pura-pura lupa, pura-pura jalan-jalan, ditagih. Loh, nama saya siapa? Loh, kamu siapa? Pura-pura amnesia jadi orang gila. Ingat, hari ini kita nyusahin orang, di dunia Allah akan susahkan kita sampai di akhirat. Maka di saat memang kita punya utang, berperilakulah baik sebagaimana orang itu memberikan utang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.